Aku adalah seorang hansip jaga malam di sebuah kampung pinggiran kota Jakarta. Tugas yang seharusnya sederhana memastikan keamanan kampung dan menjaga agar tak ada yang mengganggu ketenangan, ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Malam itu, sesuatu yang tak pernah aku duga terjadi. Sesuatu yang membuatku mempertanyakan apakah kampung ini benar-benar aman. Sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Aku tak hanya menjaga kampung, tapi aku mulai terjebak dalam misteri yang tak bisa kuhindari. Sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan malam di sudut kampung ini. Nama saya Bayu. Namun di kampung saya, hampir semua orang memanggil saya Pak Bayu. Karena saya sudah dipercaya untuk menjalani tugas sebagai seorang hansip sejak usia saya masih sangat muda. Saya bertugas di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta pada tahun 1990-an. Usia saya waktu itu sekitar 19 atau 20 tahun. Masih sangat muda untuk menjalankan tanggung jawab yang cukup besar. Namun, pekerjaan ini sudah saya jalani selama hampir 2 tahun. Tugas saya adalah menjaga keamanan kampung yang terletak di tepi sebuah kali besar yang membelah kota. Jalan-jalan di kampung ini sangat sempit dan berliku, dengan rumah-rumah yang berdiri rapat dan tertutup pohon-pohon rindang. Suasana malamnya terasa sangat berbeda dari siang hari. Saat matahari terbenam, kampung ini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketenangan, namun juga membawa suasana yang agak mencekam. Rumah-rumah terpisah cukup jauh, dan pencahayaan jalanan sangat minim. Setiap kali saya melangkah di jalan sempit itu, rasanya seperti terbenam dalam kegelapan malam yang hampir tanpa ujung. Keheningan yang mendalam kadang menyesakkan dada, namun saya tak bisa menolak kenyataan bahwa ini adalah rumah saya, tempat saya tumbuh dan belajar bertanggung jawab. Sebagai hansip, saya bertugas dengan sistem giliran yang berbeda-beda. Terkadang giliran saya datang setiap 3 hari sekali, terkadang 5 hari sekali, tergantung pada jadwal yang telah ditentukan oleh kepala kampung. Biasanya, saya bertugas pada malam hari. Siang hari, saya menggunakan waktu untuk beristirahat, mengisi tenaga, dan mempersiapkan diri untuk patroli malam hari. Pada waktu siang, kampung ini terasa biasa, penuh dengan kegiatan warga yang sibuk dengan rutinitas masing-masing. Setiap malam, selalu ada cerita baru yang muncul, entah itu dari mulut teman sesama hansip, atau dari warga kampung yang merasa takut akan sesuatu yang tak terlihat. Kampung saya memang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian pusat kota Jakarta. Namun, meskipun jauh dari hiruk-pikuk kota besar, kampung ini menyimpan banyak cerita misterius yang seringkali tidak masuk akal. Suara yang ditimbulkan dari pemukulan itu akan terdengar jelas di sepanjang jalan, dan warga akan tahu bahwa kami sedang berkeliling. Namun, meskipun tugas kami adalah menjaga keamanan, seringkali kami menemui hal-hal yang lebih sulit untuk dijelaskan. Saya sendiri sudah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Setiap malam, selalu ada cerita baru yang muncul, entah itu dari mulut teman sesama hansip, atau dari warga kampung yang merasa takut akan sesuatu yang tak terlihat. Kampung saya memang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian pusat kota Jakarta. Namun, meskipun jauh dari hiruk-pikuk kota besar, kampung ini menyimpan banyak cerita misterius yang seringkali tidak masuk akal. Ada banyak legenda yang beredar tentang tempat-tempat tertentu di kampung ini yang katanya angker. Tempat-tempat yang lebih baik tidak dikunjungi setelah malam tiba. Salah satunya adalah pohon kapuk besar yang terletak di ujung jalan, yang menjadi tempat pertemuan saya dengan kejadian aneh pertama kali. Namun, sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang itu, mari kita kembali ke malam pertama saya bertugas sebagai hansip. Malam itu, saya menjalani tugas pertama saya setelah dilantik menjadi hansip. Angin malam terasa dingin dan menderu di antara dedaunan. Kampung ini, meskipun kecil, cukup memiliki karakter. Rumah-rumah yang berdiri rapat dengan jarak yang sangat dekat satu sama lain membuat suasana malam lebih terasa mencekam. Lampu jalan hanya sedikit yang menyala. Hanya beberapa titik cahaya kunir yang datang dari rumah-rumah warga yang masih terjaga. Langkah kaki saya yang teratur menggema di sepanjang jalan setapak yang sempit, dengan lantai jalanan yang terkadang berlubang dan licin karena sisa air hujan yang tak kunjung kering. Setiap malam, saya selalu memulai patroli dari ujung jalan, berjalan menyusuri gang-gang sempit yang membelah kampung ini. Jalan utama yang ada di kampung ini hanya cukup lebar untuk satu mobil, dan itu pun
Seringkali terasa sesak jika ada kendaraan yang lewat. Sesekali saya harus menepi untuk memberi jalan bagi kendaraan yang melintas. Kampung ini memang sederhana, namun begitu banyak kenangan dan cerita yang menyertainya. Saya sering mengingat kembali masa-masa kecil saya di sini. Bermain di sepanjang jalan setapak ini, berlari-lari di antara pohon-pohon tinggi yang banyak terdapat di kampung ini. Namun, malam itu, suasana terasa sangat berbeda. Begitu saya mulai melangkah keluar dari rumah pos Hansip, saya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi saya. Suara angin yang seharusnya biasa terdengar begitu menderu, seakan berbisik di telinga. Tidak seperti malam-malam biasa, malam itu terasa sangat sunyi. Biasanya, saya bisa mendengar suara anak-anak muda yang berkumpul di sudut jalan, bercengkrama, dan tertawa bersama. Tetapi malam itu, tidak ada suara apapun. Semua terasa kosong. Saya melanjutkan langkah saya, dan ketika sampai di ujung jalan, saya memukul tiang listrik dengan tongkat kayu yang sudah biasa saya bawa. Rasanya seperti ada mata yang terus memandang saya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan saya. Angin yang bertiup semakin kencang, seolah mencoba mengusir saya dari jalan itu. Pada titik tertentu, saya sampai di area pohon kapuk yang terkenal angker di kampung ini. Hanya ada bayangan pepohonan yang tertangkap oleh sinar lampu jalan yang redup. Tidak ada suara apapun, kecuali deru angin yang sesekali datang. Saya berpikir, mungkin mereka hanya sedang beristirahat, atau sedang tidak ada kegiatan malam itu. Ketika saya berdiri di sana, seorang pemuda muncul dari balik bayangan. Itu adalah Budi, salah satu pemuda kampung yang cukup dikenal. Budi tampak seperti biasa, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tetapi wajahnya terlihat sedikit cemas. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa tempat ini kosong, Bud? Biasanya kan ada yang main koprok di sini?" Budi hanya menatap saya sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Malam ini mereka nggak main, Pak. Mungkin pada malas." Setelah itu, Budi berbalik dan melangkah pergi begitu saja, meninggalkan saya berdiri di sana, merenung. Angin malam yang dingin semakin menusuk kulit saya. Saya merinding dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, malam-malam seperti ini, kampung selalu penuh dengan suara, penuh dengan kehidupan. Namun malam itu, segalanya terasa sunyi, bahkan terasa lebih sunyi dari biasanya. Saya mengusap wajah saya, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayapi tubuh saya. Saya terus berjalan, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, semakin saya melangkah, semakin saya merasa seperti ada yang mengikuti saya. Rasanya seperti ada mata yang terus memandang saya, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan saya. Angin yang bertiup semakin kencang, seolah mencoba mengusir saya dari jalan itu. Pada titik tertentu, saya sampai di area pohon kapuk yang terkenal angker di kampung ini. Sejak dulu, pohon ini selalu menjadi topik pembicaraan yang menakutkan bagi warga. Banyak yang bilang bahwa pohon itu merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa ada sosok yang sering muncul di sekitar pohon itu, terutama pada malam hari. Saat saya melewati pohon kapuk itu, saya merasa ada yang aneh. Pohon itu tampak bergoyang dengan liar, meskipun tidak ada angin kencang yang dapat menjelaskannya. Saya merasa penasaran dan ingin mendekat, meskipun hati saya berkata untuk segera pergi. Namun rasa ingin tahu mendorong saya untuk terus melangkah ke arah pohon itu. Di bawah pohon kapuk yang besar dan rimbun, saya melihat seorang anak kecil yang berdiri di sana, menatap saya dengan tatapan kosong. Anak itu tampak aneh. Rambutnya hanya tersisa sedikit di bagian depan, sisanya botak. Dia mengenakan oto, pakaian tradisional sederhana yang tidak biasa dipakai anak-anak seusianya. Anak itu hanya berdiri diam, memandang saya tanpa berkata-kata. Sambil berusaha menenangkan diri, saya bertanya kepada anak itu, "Malam-malam begini, kamu ngapain di luar? Mencari siapa?" Namun, anak itu tetap diam, hanya menatap saya, tanpa ada respons apapun. Ketika saya mencoba mendekat, tubuh saya serasa kaku, dan tiba-tiba, anak itu menghilang begitu saja, seperti lenyap ditelan kegelapan malam yang semakin pekat. Tubuh saya langsung merinding. Saya merasa terperangah dan bingung. Budi tampak seperti biasa, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tetapi wajahnya terlihat sedikit cemas. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa tempat ini kosong, Bud? Biasanya kan ada yang main koprok di sini." Budi hanya menatap saya sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Malam ini mereka nggak main, Pak. Mungkin pada malas." Setelah itu, Budi berbalik
dan melangkah pergi begitu saja, meninggalkan saya berdiri di sana, merenung. Saya terdiam. Tubuh saya kaku seakan terhisap oleh keheningan malam yang semakin dalam. Angin yang sebelumnya berhembus lembut, kini terasa menusuk lebih tajam, menyelinap ke dalam jaket saya, dan mengingatkan saya akan dinginnya malam itu. Jantung saya berdegup kencang, berusaha meredakan ketegangan yang merayap. Kejadian yang baru saja saya alami melihat anak kecil yang tiba-tiba menghilang bukanlah hal yang biasa saya temui sehari-hari. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, seolah saya telah melangkah ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dengan perasaan bingung dan sedikit ketakutan, saya kembali melangkah, menjauhi pohon kapuk itu. Tidak ada yang bisa saya jelaskan dengan jelas tentang apa yang saya lihat, tetapi saya bisa merasakan bahwa perasaan tidak nyaman ini semakin menguasai diri saya. Di sepanjang jalan setapak menuju pos Hansip, saya berusaha menenangkan pikiran saya. Mungkin hanya imajinasi, pikir saya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, ketika saya tiba kembali di pos Hansip, perasaan itu masih belum hilang. Saya merasa seperti ada mata yang terus mengikuti saya, dan tubuh saya masih terasa kaku. Saya mencoba untuk berbicara dengan diri saya sendiri, memanggil kembali keberanian saya. Tapi, rasa takut itu tetap ada, menyelinap di antara setiap pikiran saya. Saat itu, Bang Somad rekan saya, sesama Hansip tiba di pos. Bang Somad adalah sosok yang sudah lebih berpengalaman dalam menjalani tugas sebagai Hansip. Wajahnya yang tegas dan tubuhnya yang kekar selalu memberi rasa aman bagi saya, terutama ketika malam-malam mencekam seperti itu. Namun malam ini, saya bisa merasakan bahwa bahkan Bang Somad mungkin merasakan hal yang sama seperti saya. Saya memandangnya sejenak, kemudian tanpa banyak basa-basi, saya menceritakan apa yang saya lihat di bawah pohon kapuk. Pak Somad, barusan saya lihat anak kecil di bawah pohon kapuk, kata saya dengan suara bergetar. Dia cuma berdiri diam, rambutnya hanya tersisa sedikit, dan pakaiannya seperti Otto. Bang Somad hanya tersenyum tipis, tetapi tidak ada tawa yang terdengar dari bibirnya. Senyum itu lebih mirip sebuah senyuman penuh pemahaman, seolah dia tahu persis apa yang saya alami. Kamu ngapain ke sana malam-malam, Bayu? Itu kan tempat angker, katanya, sambil menyandarkan dirinya di kursi dekat meja pos Hansip. Banyak orang yang bilang pohon itu memang tidak baik. Banyak yang merasa ada yang aneh kalau melewatinya di malam hari. Kata-kata Bang Somad membuat hati saya semakin gelisah. Selama ini, saya memang sering mendengar cerita-cerita tentang pohon kapuk yang angker itu. Tapi saya selalu berpikir bahwa itu hanya cerita warga untuk menakut-nakuti anak-anak muda. Tidak pernah terpikirkan bahwa ada kebenaran di balik cerita-cerita itu. Namun malam ini, saya merasakannya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahaman saya. Bang Somad menepuk bahu saya dengan lembut. Jangan terlalu dipikirkan, Bayu. Mungkin kamu hanya capek karena patroli sendirian. Saya merasa seperti ada mata yang terus mengikuti saya. Dan tubuh saya masih terasa kaku. Saya mencoba untuk berbicara dengan diri saya sendiri, memanggil kembali keberanian saya. Tapi, rasa takut itu tetap ada, menyelinap di antara setiap pikiran saya. Saat itu, Bang Somad rekan saya, sesama Hansip, tiba di pos. Beberapa hari kemudian, giliran saya bertugas lagi. Kali ini, bersama Bang Wandi. Bang Wandi adalah Hansip yang lebih tua dari saya. Sudah lama bertugas di kampung ini, dan dia sangat berpengalaman. Saya merasa sedikit lebih tenang kali ini, karena saya tidak bertugas sendirian. Bang Wandi selalu tampak tenang dan tidak mudah panik dalam situasi apapun. Bahkan, jika ada hal-hal yang aneh terjadi, dia selalu bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Namun, meskipun saya merasa sedikit lebih tenang, malam itu tetap terasa aneh. Kami mulai patroli sekitar pukul 10 malam, menyusuri jalan-jalan yang sepi, dengan lampu jalan yang hanya menyala di beberapa titik saja. Suasana di sekitar kami terasa berat, dengan udara malam yang lebih dingin dari biasanya. Kami berjalan bersama, berkeliling kampung, sambil sesekali berbincang. Namun, semakin malam, semakin terasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Bayangan-bayangan yang bergerak di sudut-sudut jalan, dan suara angin yang berdesir melalui pepohonan, membuat saya merasa semakin cemas. Ketika kami melewati sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan, saya mencium bau aneh yang tidak biasa. Sebuah bau yang sangat khas, bau kemenyan bercampur dengan wangi bunga yang tajam. Bau itu sangat menyengat, bahkan terasa seperti menembus ke dalam hidung saya, membuat saya merasa mual sejenak. Kami berhenti di depan rumah itu,
dan saya melihat Bang Wandi mengernyitkan dahi. Jelas dia juga mencium bau yang sama. Ada bau aneh di sini, kata Bang Wandi dengan suara pelan, seolah mencoba berbicara perlahan agar tidak menarik perhatian. Kemenyan, bau bunga juga. Mungkin ada orang yang sedang melakukan sesuatu di dalam. Saya mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Rumah itu memang sudah lama tidak dihuni. Jendelanya buram oleh debu, dan pagar di sekitar rumah tampak sudah rapuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun bau itu tetap bertahan, seakan menggantung di udara. Sudahlah, mari kita jalan terus, lanjut Bang Wandi sambil melangkah perlahan ke depan, meninggalkan bau aneh itu di belakang. Saya mengikuti langkahnya, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan bau yang masih tercium di hidung saya. Namun, saat kami melangkah lebih jauh, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya kaku. Apakah itu hanya bayangan atau ilusi dari mata saya yang mulai lelah? Saya menoleh ke Bang Wandi, mencoba mencari kepastian. Namun, saat saya bertanya, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu dipikirkan, Bayu. Jalan saja." Namun, walaupun Bang Wandi berusaha tenang, saya bisa melihat ada ketegangan di wajahnya. Tatapan perempuan itu terasa begitu menembus, seolah dia ingin kami mendekat. Apakah itu hanya bayangan atau ilusi dari mata saya yang mulai lelah? Saya menoleh ke Bang Wandi, mencoba mencari kepastian. Namun, saat saya bertanya, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu dipikirkan, Bayu. Jalan saja." Namun, walaupun Bang Wandi berusaha tenang, saya bisa melihat ada ketegangan di wajahnya. Tatapan perempuan itu terasa begitu menembus, seolah dia ingin kami mendekat. "Ada bau aneh di sini," kata Bang Wandi dengan suara pelan, seolah mencoba berbicara perlahan agar tidak menarik perhatian. "Kemenyan, bau bunga juga. Mungkin ada orang yang sedang melakukan sesuatu di dalam." Saya mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Rumah itu memang sudah lama tidak dihuni. Jendelanya buram oleh debu, dan pagar di sekitar rumah tampak sudah rapuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun bau itu tetap bertahan, seakan menggantung di udara. Seperti ada kekuatan yang membelokkan arah angin itu, mengarah ke kami. Suara daun-daun yang bergoyang menjadi keras, seolah mereka berbicara dengan suara yang tidak bisa kami mengerti. Saya merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyambut kami. Setiap kali saya melangkah keluar untuk patroli, seolah ada sesuatu yang mengawasi saya, mengikuti setiap gerakan saya, menunggu saat yang tepat untuk menyentuh jiwa saya. Saya merasa tubuh saya semakin lelah, meskipun fisik saya tidak banyak berubah. Ini bukan kelelahan biasa. Ada semacam kekuatan yang menguras energi saya, merayap pelan-pelan ke dalam setiap sudut pikiran saya. Saya mulai merasakan bahwa malam itu bukan hanya sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu. Suara angin yang berdesir melalui celah-celah rumah, bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut jalan, dan aroma aneh yang tiba-tiba menguar dari berbagai tempat yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Semua itu terasa semakin kuat, semakin nyata, seolah dunia yang saya kenal mulai berubah menjadi sesuatu yang gelap dan asing. Pada malam ketiga saya bertugas, setelah kejadian di rumah kosong, saya mulai merasakan bahwa ada yang salah dengan dunia sekitar saya. Saya berjalan di jalan setapak kampung, merasa semakin terasing dengan setiap langkah yang saya ambil. Pijakan kaki saya semakin terasa berat, seolah jalanan itu sendiri menahan saya, tidak ingin saya melangkah lebih jauh. Meskipun saya mencoba untuk tetap tenang, saya tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang semakin menguasai saya. Saat saya melewati jalan kecil yang sering kali saya lewati dalam patroli, saya tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Itu terdengar pelan, namun semakin lama semakin dekat. Saya menoleh, berharap melihat seseorang di belakang saya. Mungkin seorang warga yang ingin berbicara. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Hanya jalanan sepi yang membentang di depan saya, dan cahaya lampu yang memudar di kejauhan. Saya merasa lidah saya seakan membeku. Mulut saya terasa kering. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu tidak mungkin berasal dari angin atau dari binatang malam. Itu suara langkah kaki manusia, seolah ada seseorang yang mengikutinya, bergerak mengikuti setiap jejak saya. Tanpa sadar, saya mulai mempercepat langkah saya, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin mencekam. Saya ingin segera kembali ke pos Hansip, tempat di mana saya merasa sedikit lebih aman. Saya mulai merasakan bahwa malam itu bukan hanya sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu. Suara angin yang berdesir
melalui celah-celah rumah. Bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut jalan, dan aroma aneh yang tiba-tiba menguar dari berbagai tempat yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Dia sudah melihat banyak hal dalam hidupnya sebagai hansip, tapi saya bisa merasakan bahwa kali ini dia melihat ketakutan yang berbeda dari diri saya. "Ada apa, Bayu? Kamu kelihatan seperti baru dikejar hantu saja," kata Bang Somad sambil menyuguhkan segelas teh hangat. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana bisa saya mengungkapkan perasaan yang begitu rumit, begitu mencekam? Saya mengangguk pelan, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa takut yang masih melingkupi diri saya. "Mungkin aku hanya capek, Pak Somad. Tadi ada suara langkah kaki di belakang saya. Tapi tidak ada siapa-siapa," jawab saya dengan suara yang sedikit gemetar, mencoba terdengar lebih tenang. Bang Somad hanya mengernyitkan dahi, tetapi dia tidak banyak bertanya lagi. Sepertinya dia sudah cukup paham bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi, meskipun dia tidak mengatakannya secara terbuka. Kami pun melanjutkan patroli, meskipun suasana malam itu terasa semakin berat, semakin menekan. Namun malam itu, keanehan belum selesai. Ketika kami melewati jalan dekat pohon kapuk, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, seperti ada kekuatan yang membelokkan arah angin itu mengarah ke kami. Suara daun-daun yang bergoyang menjadi keras, seolah mereka berbicara dengan suara yang tidak bisa kami mengerti. Saya merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyambut kami. Kami melangkah lebih cepat, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tetapi ketika kami sampai di ujung jalan, saya melihat sesuatu yang membuat saya terhenti. Di sisi jalan, di balik bayang-bayang pohon besar, terlihat sosok perempuan yang mengenakan pakaian putih. Rambut panjangnya tergerai, seolah melayang diterpa angin. Wajahnya cantik, namun senyumnya mengerikan. Senyum itu tidak terlihat manusiawi. Itu adalah senyum yang penuh dengan kesedihan dan kebencian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perempuan itu hanya berdiri di sana, memandang kami dengan tatapan yang begitu tajam. Tatapannya seakan menembus jiwa kami, membuat tubuh kami kaku, seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Ayo pergi dari sini," bisik Bang Somad pelan. Wajahnya terlihat sangat tegang. Saya hanya bisa mengikuti langkah Bang Somad, namun tubuh saya terasa seperti dipasung oleh ketakutan yang luar biasa. Setiap langkah kami terasa berat, setiap detak jantung saya terasa semakin cepat. Saya bisa merasakan bahwa kami dikejar oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang berasal dari dunia lain, dunia yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Perempuan itu tetap berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan yang tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Dan ketika kami berbalik, dia menghilang dalam kegelapan, seperti asap yang hilang diterpa angin malam. Malam itu berakhir dengan langkah yang terburu-buru, namun perasaan cemas itu tetap menghantui saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, adalah sesuatu yang jauh melampaui batas kenyataan. Sesuatu yang mengancam, sesuatu yang sedang menunggu saat yang tepat untuk memanggil kami kembali, menuntut jawaban atas ketakutan yang kami simpan jauh di dalam hati. Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi saya bisa merasakan bahwa itu bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saya bergegas pergi, berlari menuju pos hansip dengan kecepatan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tubuh saya terasa seperti terkunci dalam ketakutan yang mencekam, dan setiap langkah saya seolah melangkah lebih cepat dari detak jantung saya yang semakin cepat. Malam itu, giliran saya bertugas lagi, dan saya harus berpatroli sendirian. Tugas ini selalu terasa lebih mencekam ketika saya bertugas sendiri, tanpa teman yang bisa diajak berbicara untuk mengalihkan pikiran. Warga kampung seringkali tidur lebih awal, dan suasana kampung yang biasanya sepi, kini terasa lebih sepi dari biasanya. Malam itu, bulan hanya muncul samar-samar di balik awan gelap, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut kampung. Saya berjalan pelan, mencoba menghilangkan rasa takut yang menyelubungi dada saya. Setiap kali saya lewat di bawah pohon kapuk yang besar itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Pohon itu selalu tampak lebih hidup di malam hari, seolah mengawasi saya dengan ratusan cabang yang bergerak perlahan, seiring angin yang tidak pernah berhenti berhembus. Saya mempercepat langkah saya, mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan pohon itu. Meskipun saya tahu bahwa semakin saya mencoba untuk menghindarinya, semakin kuat pula rasa teror yang menghantui saya. Sampai pada satu titik, saya berhenti di tengah jalan. Di depan saya, di ujung gang sempit yang gelap, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Ada bayangan besar yang bergerak pelan, sangat pelan,
seperti makhluk yang sedang mengendap-endap. Bayangan itu sangat gelap, hampir tidak terlihat di dalam kegelapan malam. Saya berdiri kaku, menatap bayangan itu dengan hati yang berdebar kencang. Bayangan itu bergerak semakin dekat, dan saat itu, saya merasa tidak bisa bergerak. Tubuh saya seakan beku oleh rasa takut yang begitu dalam. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti, tepat di depan saya. Saya bisa merasakan udara di sekitar saya menjadi lebih dingin, seolah ruang di sekitar saya terdistorsi oleh kehadiran makhluk itu. Saya mencoba untuk menarik napas, namun rasanya napas itu terasa sesak di dada saya. Saya ingin berlari, tetapi tubuh saya tidak mau bergerak. Apa itu? Apa yang sedang mengintai saya? Sosok itu tidak berbentuk jelas, hanya sebuah bayangan besar yang seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Ada sesuatu yang sangat salah, sangat jahat tentang bayangan itu. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu, dan akhirnya saya melihat bayangan itu bergerak mundur perlahan, hilang kembali ke dalam kegelapan. Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi saya bisa merasakan bahwa itu bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saya bergegas pergi, berlari menuju pos hansip dengan kecepatan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Tubuh saya terasa seperti terkunci dalam ketakutan yang mencekam, dan setiap langkah saya seolah melangkah lebih cepat dari detak jantung saya yang semakin cepat. Setibanya di pos hansip, saya tidak bisa menahan ketegangan di tubuh saya. Saya duduk di bangku dengan napas terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Bang Somad yang melihat saya dalam keadaan begitu tegang, hanya mengangkat alisnya. "Kamu kelihatan seperti baru saja lari dari setan, Bayu. Ada apa?" tanya Bang Somad. Suaranya terdengar santai, tetapi saya bisa melihat dari tatapannya bahwa dia tahu ada yang tidak beres. Saya menggelengkan kepala, mencoba untuk berbicara, tetapi kata-kata saya terhenti di tenggorokan. Apa yang saya alami tadi, bayangan itu, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya tahu pasti bahwa itu bukanlah hal biasa. Saya akhirnya membuka mulut, namun hanya suara parau yang keluar. Tadi, ada bayangan besar di jalan. Begitu dekat, saya tidak bisa bergerak, Pak Somad. Rasanya tubuh saya tidak bisa bergerak. Setibanya di pos hansip, saya tidak bisa menahan ketegangan di tubuh saya. Saya duduk di bangku dengan napas terengah-engah, mencoba menenangkan diri. Bang Somad yang melihat saya dalam keadaan begitu tegang, hanya mengangkat alisnya. "Kamu kelihatan seperti baru saja lari dari setan, Bayu. Ada apa?" tanya Bang Somad. Suaranya terdengar santai, tetapi saya bisa melihat dari tatapannya bahwa dia tahu ada yang tidak beres. Saya menggelengkan kepala, mencoba untuk berbicara, tetapi kata-kata saya terhenti di tenggorokan. Semua kejadian yang saya alami semakin membingungkan, dan saya merasa seolah dunia ini mulai kehilangan pegangan. Saya bertanya apakah saya sudah mulai gila, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain dengan pikiran saya. Bang Somad kemudian berkata dengan suara rendah, "Di kampung ini ada banyak cerita lama yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang baru. Kami yang sudah lama bertugas di sini tahu ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kadang kita harus menghadapinya dan menerima kenyataan, meskipun itu sangat sulit." Saya menatap Bang Somad dengan tatapan kosong. Apa yang dia maksud? Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Kenapa semua ini terasa begitu nyata, begitu mencekam? Mungkin sudah saatnya kamu tahu, Bayu. Sudah saatnya kamu mengerti apa yang sebenarnya ada di balik semua yang kamu lihat. Lanjut Bang Somad. Matanya yang biasanya tenang kini tampak lebih gelap, lebih tajam. Tapi hati-hati, ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Karena jika kamu tahu terlalu banyak, kamu mungkin tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Malam itu, kata-kata Bang Somad terus bergema di benak saya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang tersembunyi di balik kampung ini. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Sesuatu yang mengintai, menunggu dengan sabar, siap mengambil semua yang berani menghadapinya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi saya merasa bahwa saya sedang berada di ambang sesuatu yang tak terhindarkan. Beberapa malam setelah percakapan saya dengan Bang Somad, kegelisahan saya semakin mendalam. Kata-katanya terus terngiang di kepala saya. Jika kamu tahu terlalu banyak, kamu mungkin tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Ada semacam peringatan dalam suara itu, namun juga sebuah dorongan untuk mengetahui lebih banyak, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Terkadang, rasa takut
justru menjadi daya tarik yang sulit dihindari. Seperti api yang mengundang kita untuk mendekat, meskipun kita tahu kita akan terbakar. Itu suara yang dalam, serak, seperti suara dari dunia lain yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Kami yang terlupakan, kata suara itu, menggetarkan udara di sekeliling saya. Kamu tidak seharusnya datang ke sini, tetapi sudah terlambat. Kami sudah menunggu. Saya merasa tubuh saya hampir jatuh, terhimpit oleh kata-kata itu. Sepertinya wanita itu bukan hanya sekadar hantu biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua. Sesuatu yang telah ada sejak lama, yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dihentikan. Kampung ini, dengan jalan-jalan sempit dan rumah-rumah yang rapat, terasa berbeda malam itu. Angin malam berhembus lebih kencang, dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti setiap sudut jalan. Saya tidak tahu kemana harus mencari, tetapi naluri saya mengarah pada satu tempat yang selalu terasa aneh. Pohon kapuk besar yang ada di ujung kampung. Wanita itu tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang sangat nyata dalam kehadirannya. Seolah-olah dia sudah menunggu saya untuk datang. Saya berusaha mengendalikan diri, meskipun tubuh saya bergetar hebat. Apa yang kamu inginkan? Kata saya dengan suara yang bergetar, berusaha terlihat tegar, meskipun takut yang sangat dalam merayapi jiwa saya. Wanita itu tidak menjawab. Angin berhenti bertiup, dan dunia di sekitar saya terasa hening, seakan waktu berhenti. Saya menatap pohon itu dengan rasa takut yang bercampur penasaran. Pohon ini bukan hanya sekadar pohon biasa. Ada sesuatu yang sangat kuat di dalamnya. Sesuatu yang seolah mengikat kampung ini dalam cengkeramannya. Tiba-tiba, saya merasakan kehadiran sesuatu. Itu datang begitu cepat, lebih cepat daripada yang bisa saya pahami. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, perasaan itu semakin kuat, semakin jelas. Saya merasa ada yang mengamati saya dari balik pohon, dari bayangan yang tak terlihat. Mata saya mencari-cari, hingga akhirnya saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di balik batang pohon kapuk, berdiri seorang wanita, mengenakan pakaian putih seperti yang saya lihat sebelumnya. Wajahnya cantik, namun tatapannya kosong, tanpa kehidupan. Senyum tipis yang menghiasi wajahnya begitu menakutkan. Tidak ada kehangatan dalam senyuman itu, hanya kehampaan yang mencekam. Wanita itu tidak bergerak, tetapi ada sesuatu yang sangat nyata dalam kehadirannya. Seolah-olah dia sudah menunggu saya untuk datang. Saya berusaha mengendalikan diri, meskipun tubuh saya bergetar hebat. Apa yang kamu inginkan? Kata saya dengan suara yang bergetar, berusaha terlihat tegar meskipun takut yang sangat dalam merayapi jiwa saya. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai melangkah pelan, mendekat dengan langkah yang anggun, namun penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Di saat yang sama, saya merasakan seolah ada kekuatan yang menarik saya menuju dirinya, seperti magnet yang tidak bisa saya lawan. Saya ingin berlari, ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun tubuh saya terasa seperti terikat, seolah akar pohon kapuk yang kuat telah menjalar ke dalam tanah dan mengikat setiap bagian dari saya. Ketika jarak antara kami semakin dekat, saya merasakan kehadirannya semakin menekan, semakin mempengaruhi setiap bagian tubuh saya. Wajahnya semakin jelas terlihat, dan saya bisa melihat detail yang sebelumnya tidak saya perhatikan. Ada darah yang mengalir di bibirnya, darah yang terlihat masih segar, seperti baru saja dipanen dari tubuh seseorang. Matanya, meskipun kosong, menyiratkan sebuah penderitaan yang luar biasa. Seolah ada kisah panjang yang tersembunyi di balik kehadirannya. Saya menelan ludah dengan susah payah. Siapa kamu? Tanya saya lagi. Kali ini dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya. Namun, suara yang keluar bukan suara manusia. Itu suara yang dalam, serak, seperti suara dari dunia lain yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Kami yang terlupakan, kata suara itu, menggetarkan udara di sekeliling saya. Kamu tidak seharusnya datang ke sini, tetapi sudah terlambat. Kami sudah menunggu. Saya merasa tubuh saya hampir jatuh, terhimpit oleh kata-kata itu. Sepertinya wanita itu bukan hanya sekadar hantu biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua. Sesuatu yang telah ada sejak lama, yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dihentikan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, wanita itu melanjutkan, "Di kampung ini ada perjanjian yang dibuat oleh leluhurmu. Kami
adalah mereka yang terperangkap dalam perjanjian itu. Setiap kali seseorang berani mengungkapkan rahasia kami akan mengambilnya, ambil bagian dari jiwa mereka sebagai pengingat. Sekarang, saya mengerti semua yang terjadi di kampung ini, semua kejadian aneh yang saya alami, semuanya berhubungan dengan perjanjian lama yang dibuat oleh leluhur kampung ini dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perjanjian yang tidak boleh dilanggar, karena siapapun yang melanggarnya akan dipanggil kembali oleh mereka yang terperangkap dalamnya. Wanita itu mulai mendekat lebih cepat, dan saya merasa tubuh saya mulai kehilangan kekuatan. Saya bisa merasakan energi saya terkuras, seperti ada bagian dari jiwa saya yang diambil, disedot perlahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya tertahan di tenggorokan. Tubuh saya seolah tidak lagi milik saya. Namun, sebelum saya benar-benar jatuh, saya merasakan sebuah dorongan kuat di dada saya. Seperti ada seseorang yang menarik saya keluar dari cengkraman wanita itu. Saya tersentak mundur, dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Wanita itu lenyap begitu saja, kembali menjadi bayangan di dalam kegelapan. Saya terengah-engah, napas saya cepat dan tak teratur. Seluruh tubuh saya gemetar hebat. Apa yang baru saja terjadi? Semua yang terjadi di kampung ini, semua kejadian aneh yang saya alami, semuanya berhubungan dengan perjanjian lama yang dibuat oleh leluhur kampung ini, dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perjanjian yang tidak boleh dilanggar, karena siapapun yang melanggarnya akan dipanggil kembali oleh mereka yang terperangkap dalamnya. Hari-hari setelah malam itu berlalu dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Meskipun saya berusaha untuk hidup seperti biasa, dunia yang saya kenal mulai terasa asing. Setiap suara di malam hari terdengar lebih jelas, lebih dekat. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya ada di sudut-sudut pikiran saya, kini menjadi nyata, mengintai di setiap sudut kampung. Setiap malam saya bertugas, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi saya, sesuatu yang tidak bisa saya lihat, tetapi bisa saya rasakan. Semakin mendekat, semakin menekan. Bang Somad dan Bang Wandi mulai memperhatikan perubahan dalam diri saya. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak pernah bertanya lebih lanjut. Entah karena mereka sudah tahu, atau karena mereka enggan membuka kembali rahasia lama yang terpendam di dalam kampung ini. Saya mulai merasa seperti orang asing di tempat yang dulu saya anggap rumah saya sendiri. Saya merasa terisolasi, terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa saya pahami. Pada malam tertentu, saya memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam, untuk mencari siapa yang bisa memberi penjelasan mengenai kutukan yang kini mengikat saya. Saya berkeliling, mencari orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang cerita lama yang dihormati di kampung ini. Saya bertanya kepada orang-orang tua yang sering duduk di depan rumah mereka saat sore menjelang malam, mengisahkan cerita-cerita dari zaman dulu. Saya pergi ke rumah Pak Manaf, seorang pria tua yang dikenal sebagai penyimpan cerita lama di kampung. Pak Manaf bukan hanya seorang petani, tetapi juga dihormati karena pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah kampung ini. Ketika saya tiba di rumahnya, dia sedang duduk di beranda, menatap matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Pak Manaf, kata saya dengan suara pelan, saya perlu bicara dengan Bapak. Ada yang ingin saya ketahui tentang kampung ini, tentang hal-hal yang terjadi di sini. Pak Manaf menoleh dan memandang saya dengan tatapan yang tajam, seolah dia sudah tahu apa yang ingin saya tanyakan. Ada apa, Bayu? Apa yang mengganggu tidurmu? Tanyanya dengan suara berat dan penuh kebijaksanaan. Saya tidak tahu kenapa, tetapi tatapan matanya membuat saya merasa seperti saya sudah dikenal oleh Pak Manaf sejak lama, seperti saya sudah menjadi bagian dari cerita-cerita yang tak terungkapkan. Saya ragu sejenak, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Tentang wanita di bawah pohon kapuk, tentang bayangan besar yang mengintai saya, tentang perasaan terperangkap yang semakin menguat. Pak Manaf mendengarkan dengan seksama, tidak menginterupsi kata-kata saya. Setelah saya selesai bercerita, dia hanya diam sejenak, seolah mencerna setiap kalimat saya. Apa yang kamu alami, Bayu, bukanlah hal yang baru di kampung ini, kata Pak Manaf pelan. Suaranya dipenuhi dengan berat. Ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sebuah kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi, terhubung dengan perjanjian yang dibuat jauh sebelum kampung ini berdiri. Saya menatap Pak Manaf dengan penuh kebingungan. Kutukan, perjanjian seperti apa?
Pak Manaf menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Dulu, kampung ini adalah tempat yang aman, tempat yang subur. Namun, kesuburan itu tidak datang tanpa harga. Leluhur kita membuat perjanjian dengan kekuatan gelap yang mereka temui di hutan, di luar kampung. Sebagai balasannya, mereka diberi hasil yang melimpah, tanah yang subur, dan kehidupan yang makmur. Tapi perjanjian itu datang dengan sebuah syarat. Setiap beberapa generasi, seseorang harus membayar dengan jiwanya, sebagai tanda bahwa perjanjian itu masih berlaku. Jadi, apa yang terjadi jika perjanjian itu dilanggar? Tanya saya. Hati saya berdebar-debar. Jika seseorang melanggar perjanjian, atau jika seseorang tahu lebih banyak tentangnya daripada yang seharusnya, mereka akan dipanggil. Dipanggil oleh mereka yang terperangkap dalam perjanjian itu. Jawab Pak Manaf dengan suara rendah dan serius. Mereka akan datang untuk mengambilnya, untuk menuntut bayaran. Hal-hal yang terjadi di sini. Pak Manaf menoleh dan memandang saya dengan tatapan yang tajam. Seolah dia sudah tahu apa yang ingin saya tanyakan. Ada apa, Bayu? Apa yang mengganggu tidurmu? Tanyanya dengan suara berat dan penuh kebijaksanaan. Saya tidak tahu kenapa. Tetapi tatapan matanya membuat saya merasa seperti saya sudah dikenal oleh Pak Manaf sejak lama. Seperti saya sudah menjadi bagian dari cerita-cerita yang tak terungkapkan. Pak Manaf melanjutkan. Itulah mengapa banyak orang tua di kampung ini lebih memilih untuk diam. Mereka tahu betul bahwa semakin kita menggali masa lalu, semakin kita terjerat dalam kutukan ini. Kami memilih untuk tidak tahu, karena mereka yang tahu terlalu banyak akan menjadi sasaran. Mereka yang berani mengungkapkan rahasia ini akan dipanggil. Tak peduli siapa mereka. Saya duduk terdiam meresapi kata Pak Manaf. Kutukan ini sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan, dan sekarang saya terjebak di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada jalan keluar dari ini? Atau apakah saya harus menerima nasib saya seperti orang-orang lain yang terperangkap dalam perjanjian ini? Pak Manaf memandang saya dengan tatapan penuh pengertian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kutukan ini, Bayu. Setiap orang yang terpilih akan merasakannya. Namun, jika kamu benar-benar ingin menghindar, kamu harus menghadapi mereka, menghadapi kekuatan yang ada di balik perjanjian ini. Tapi ingat, itu tidak akan mudah. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi bagian dari mereka yang terperangkap, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Perkataan Pak Manaf menggemparkan dunia saya. Menghadapi kekuatan yang terperangkap dalam kutukan ini, itu seperti menghadapi kematian itu sendiri. Saya duduk terdiam meresapi kata Pak Manaf. Kutukan ini sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan, dan sekarang saya terjebak di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada jalan keluar dari ini? Atau apakah saya harus menerima nasib saya seperti orang-orang lain yang terperangkap dalam perjanjian ini? Pak Manaf melanjutkan. Itulah mengapa banyak orang tua di kampung ini lebih memilih untuk diam. Mereka tahu betul bahwa semakin kita menggali masa lalu, semakin kita terjerat dalam kutukan ini. Kami memilih untuk tidak tahu, karena mereka yang tahu terlalu banyak akan menjadi sasaran. Mereka yang berani mengungkapkan rahasia ini akan dipanggil. Tak peduli siapa mereka. Saya duduk terdiam meresapi kata Pak Manaf. Kutukan ini sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan, dan sekarang saya terjebak di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada jalan keluar dari ini? Atau apakah saya harus menerima nasib saya seperti orang-orang lain yang terperangkap dalam perjanjian ini? Pak Manaf memandang saya dengan tatapan penuh pengertian. Tidak ada yang bisa menghindar dari kutukan ini, Bayu. Setiap orang yang terpilih akan merasakannya. Namun, jika kamu benar-benar ingin menghindar, kamu harus menghadapi mereka, menghadapi kekuatan yang ada di balik perjanjian ini. Tapi ingat, itu tidak akan mudah. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi bagian dari mereka yang terperangkap, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Perkataan Pak Manaf menggemparkan dunia saya. Menghadapi kekuatan yang terperangkap dalam kutukan ini, itu seperti menghadapi kematian itu sendiri. Saya duduk terdiam meresapi kata Pak Manaf. Kutukan ini sudah ada jauh sebelum saya dilahirkan, dan sekarang saya terjebak di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada jalan keluar dari ini? Atau apakah saya harus menerima nasib saya seperti orang-orang lain yang terperangkap dalam perjanjian ini? Malam itu, langkah saya terasa lebih berat daripada biasanya. Saya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa saya berada di ambang sesuatu yang lebih besar dari yang saya bayangkan. Setiap bagian dari diri saya terasa terikat
oleh kutukan yang tak terelakkan ini. Saya tak lagi bisa menjalani tugas saya sebagai hansip seperti sebelumnya, karena bayangan yang menghantui saya sudah menjadi kenyataan. Saya tahu, jika saya tidak segera bertindak, hidup saya dan mungkin kehidupan kampung ini akan terjerat dalam kegelapan selamanya. Saya memutuskan untuk kembali ke tempat yang selama ini saya hindari. Pohon kapuk besar yang terletak di ujung kampung. Itu adalah tempat di mana semuanya bermula, di mana saya pertama kali bertemu dengan wanita berpakaian putih. Sosok yang kini terus menghantui pikiran saya. Seiring saya melangkah menuju tempat itu, tubuh saya terasa kaku, seolah setiap langkah membawa saya lebih dekat ke takdir yang menunggu. Angin malam yang biasanya menenangkan, kini terasa lebih dingin dan menusuk. Seakan alam pun merasakan ketegangan yang ada dalam diri saya. Ketika saya tiba di bawah pohon kapuk, saya merasakan perubahan yang mendalam. Pohon itu, yang biasanya terlihat biasa saja, kini tampak hidup dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Cabang-cabangnya bergerak, meskipun tidak ada angin yang menyentuhnya. Suara gemerisik daun yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti bisikan. Seolah pohon itu sendiri sedang berbicara kepada saya. Saya berdiri di sana, di bawah naungan pohon yang besar, dan menatap ke dalam kegelapan yang mengelilinginya. Dada saya berdegup kencang, dan setiap detak jantung terasa bergema di seluruh tubuh. Saya tahu, saya tidak sendirian. Jika kamu ingin melawan, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Suara yang dalam dan mengerikan itu tiba-tiba terdengar. Saya menoleh dengan cepat, dan di balik bayangan pohon, saya melihat wanita berpakaian putih itu muncul lagi. Kali ini, dengan senyum yang lebih lebar dan tatapan yang lebih tajam. Wajahnya yang cantik kini tampak lebih menyeramkan, dan darah yang mengalir dari bibirnya terlihat lebih banyak, seperti bekas dari sesuatu yang mengerikan. "Kenapa kamu mengganggu kami?" tanya saya dengan suara bergetar, meskipun saya berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takut saya. Wanita itu tertawa pelan, suaranya menggema di udara malam. "Kami tidak mengganggu, Bayu. Kami hanya ingin menagih apa yang sudah dijanjikan. Kamu tahu, setiap generasi harus membayar, dan kamu, Bayu, adalah yang terpilih." Saya merasa tubuh saya semakin terhimpit oleh kehadirannya, seolah ada kekuatan yang menarik saya lebih dekat ke dalam dirinya. Tapi saya tidak bisa mundur. Tidak ada jalan kembali. Saya harus melawan. "Tidak!" teriak saya. Meskipun suara saya terdengar lemah, saya tidak akan membayar harga itu. Saya akan mengungkap semuanya. Saya akan mengakhiri kutukan ini. Wanita itu mendekat. Langkahnya ringan dan anggun, namun terasa seperti bayangan gelap yang bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. "Kamu tidak bisa mengakhiri ini, Bayu. Kamu sudah terperangkap. Tidak ada jalan keluar." Pada saat itu, saya merasa seolah-olah dunia di sekitar saya mulai runtuh. Cabang-cabang pohon kapuk bergerak lebih cepat, seakan hidup, dan tanah di bawah kaki saya terasa bergerak. Sepertinya saya telah memasuki dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan yang tak bisa dilawan. Namun, di tengah kegelapan itu, saya merasakan ada sesuatu yang kuat dalam diri saya. Sebuah dorongan untuk bertahan, untuk melawan apapun yang datang. Dengan segenap kekuatan, saya berteriak, "Aku tidak takut." Saya berlari ke arah wanita itu, meskipun tubuh saya terasa lelah dan rapuh. Saya tahu ini bisa menjadi langkah terakhir saya, tetapi saya tidak bisa mundur lagi. Saya sudah terjerat terlalu dalam kutukan ini. Jika saya harus mati, saya akan mati dengan kepala tegak, berusaha sekuat tenaga untuk mengakhiri penderitaan ini. Tapi wanita itu hanya tersenyum. Senyum itu terasa dingin, penuh dengan penghinaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang saya bayangkan. "Kamu pikir kamu bisa mengakhiri ini hanya dengan berteriak, hanya dengan berlari?" katanya dengan suara yang penuh dengan tawa hampa. Saat saya semakin mendekat, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya yang memancar dari dalam diri saya. Sebuah energi yang tiba-tiba muncul begitu saja, seperti sesuatu yang terpendam dalam diri saya selama ini. Saya tidak tahu dari mana cahaya itu berasal, tetapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan menyerah. Dengan kekuatan yang tidak saya mengerti, saya mengulurkan tangan saya, mencoba untuk menyentuh wanita itu. Saat jari-jari saya hampir menyentuh tubuhnya, sebuah ledakan cahaya terjadi, memancar dari dalam saya dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu membanjiri seluruh kampung, menerangi malam yang gelap. Saya akan terus berjuang, menghadapi setiap malam dengan harapan bahwa suatu saat saya bisa mengungkap seluruh rahasia yang tersembunyi
dan membawa kedamaian kembali ke kampung ini. Kepada kalian yang mendengarkan kisah ini, saya ingin mengingatkan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya. Kegelapan yang selama ini menyelimuti kampung ini mulai mengendur sedikit. Dan saya tahu ini adalah pertarungan yang harus terus saya jalani. Saya berdiri di bawah pohon kapuk. Napas saya terengah-engah. Tubuh saya gemetar. Tetapi dalam hati saya ada harapan. Harapan bahwa saya bisa mengakhiri kutukan ini. Bahwa saya bisa membawa kampung ini kembali ke dalam cahaya. Namun, saya tahu satu hal pasti. Perjalanan ini baru saja dimulai. Kegelapan yang selama ini mengintai akhirnya mulai surut. Tetapi saya tahu perjuangan saya belum selesai. Perjalanan untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat kampung ini. Dan mungkin diri saya akan memakan waktu dan keberanian yang jauh lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang, menghadapi setiap malam dengan harapan bahwa suatu saat saya bisa mengungkap seluruh rahasia yang tersembunyi dan membawa kedamaian kembali ke kampung ini. Kepada kalian yang mendengarkan kisah ini, saya ingin mengingatkan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak kita pahami. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bahwa kita tidak boleh pernah berhenti berjuang, meski dalam menghadapi yang tidak tampak. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Jika kalian suka dengan kisah-kisah misteri dan dunia yang tak terungkapkan, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kisah Sisi Lain. Di sini, kita akan terus bersama-sama menggali cerita yang tidak biasa, yang tersembunyi di balik kegelapan dan kenyataan. Wassalamualaikum. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.